Peternak jangkrik adalah salah satu bisnis yang menjanjikan, di mana saat ini saya sedang berada di Dusun 3, Desa Kasangpudak. Saya akan bertemu dengan salah seorang warga di sini yang bernama Pak D. Taryono. Beliau membisniskan jangkriknya dan juga membudidaya. Seperti apa cara budidayanya hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah? Mari kita lihat di dalam. Sekarang saya sudah sampai di kediaman Pak D. Taryono. Seperti teman-teman lihat di belakang saya ada gubuk sepetak. Ini adalah tempat Pak D. Taryono melakukan ternak ataupun budidaya jangkrik. Di dalam Pak D-nya sudah nunggu beserta istri dan sedang memberi pakan ternak dari jangkrik ini. Seperti apa? Kita langsung masuk ke dalam saja yuk. Assalamualaikum. Salam. Pak D. Taryono, Bude. Ya, Izin betul. masuk ya? Ya silakan. Oke. Jangkrik madu semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak berarti Pak D ya? Ya, di yang terisi. Belakang ada 5 juga, sudah terisi semua. Berarti totalnya 10. Ngasih minum. Oh, ngasih minum. Minum ya. Tapi kalau ini disemprot. Caranya disemprotin aja. Oh, Di apa Dikasih namanya itu lakban. lakban pinggir-pinggirnya, jadi dia nggak bisa naik ke atas. terbang kan ya? Bisa kalau sudah berbulu terbang Oh, maksudnya Sudah dikasih makan dia tetap tetap naik. naik terbang. ini apa nih Pak D yang di ujung? Ini batang kates. Ini? Ini. Mm-mm. Iya ini. Oh, itu. Untuk tambahan makanannya kan dikasih batang kates sama batang pisang. Bisa. Karena dia ini kanibal itu juga. Kalau tidak dikasih makan masuk kanibal. Habis kulit-kulitnya. Ini. Padahal itu cuman kulit batang ini ya? Iya. Batang Daun ubi. daun ubi. Nah, di sini ada 5 kotak yang berisikan jangkrik dengan 2 jenis. Yang pertama ada jangkrik madu, terus juga ada jangkrik hitam. Untuk proses membudidayanya pun sendiri itu ada memiliki sedikit perbedaan, di mana kalau jangkrik madu itu agak lebih sulit dibandingkan jangkrik yang hitam. Nah, untuk harganya pun juga berbeda. Nanti kita akan tanya sama Pak D-nya seperti apa kesulitan dalam beternak ataupun membudidaya jangkrik. Sekarang saya lagi menyiram jangkrik-jangkrik ini supaya tidak kehausan, dimana kalau misalkan kita menyiram seperti ini kan lebih terlihat kayak nyiram tanaman ya, tapi kali ini enggak, kita mau nyiram jangkrik supaya jangkriknya nggak haus, kata Pak De sama Bude. Dikasih minum dulu Bos. jangkrik bos. Ini ada yang dibawa-bawa sela-sela Yo itu tempat telur makanya. itu ya. Itu semua tempatnya. tempatnya. Tempat tinggal. Oh, mereka naik nih mungkin karena mau minum sama makan ya. Ya. Keluar ini makan sama minum. Ngamuk ya. Ngamuknya kayak suara hujan. Yo. Kan gini. Pokoknya Membludak gitu ke atas. pokoknya bahasanya aku tuh petik gitu. Boleh dong cerita awal mulanya kenapa nih Pak D beralih jadi peternak jangkrik? Ya dulu awal mulanya saya jadi sopir, cuman semakin lama kan ya tambah umur, faktor umur kan tua kan, jadi saya ambil alih. Saya coba ternak jangkrik 2 kotak, ternyata hasilnya memuaskan. Jadi saya berhenti nyopir karena SIM-nya pun tidak bisa perpanjang lagi. Ya di samping itu ada tetangga susah senang itu kita tahu. Ada undangan kenduri atau hajatan ada di rumah. Jadi saya pilihlah sambil ternak jangkrik, sambil tani kan, oke. nanam jagung, nanam ubi ya di situ. Itu di awal tahun berapa Pak D Taryono mulai ternak jangkrik? Ini kalau tidak salah tuh 2013 itulah habis masa SIM-nya mati kan. Oh, berarti pas 2013 itu udah mulai ternak jangkrik. Iya. Dari siapa Pak D tahu pertama kali Pak D? Ya dari teman yang ada yang ngajarin gitu. Sama-sama ternak jangkrik Sama-sama juga? ternak jangkrik. Oh, berarti belajar sama teman Pak D? Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih Berjalan. Masih aku jalani, masih Alhamdulillah. aku tekuni kan. Ha-ha. Alhamdulillah. Ya kita Lumayan.
Yang penting disyukuri berkah, amin, alhamdulillah. Oke, berarti di tahun 2013 sampai sekarang 2022 hampir kurang lebih 9 tahun ya Pak De ya bisnis jangkrik ya? Iya. Nah itu Pak De awal mulanya bisnis jangkrik yang kata Pak De baru 2 kotak aja ya? Dari telur dulu itu kan susah karena belum punya channel, belum punya kawan banyak. Iya. Kalau dulu, kalau sekarang ya mudah, sudah banyak teman kan. Ada yang di Jeramba Bolong, ada yang di Sungai Gelam, ada yang di Tangkit, ada yang di banyak yang di Marene juga ada. Berarti kan? kalau untuk proses pertama kali ternak atau budidaya jangkrik ini kita butuh telurnya Pak De ya? Iya, butuh telur sama sarangnya ini, tepek telur kan. Oh ini wadah telur yang kalau kita beli telur sekali banyak itu Ya. ya, yang warna coklat. Iya, contohnya itu belakangmu tuh. Ya. Oke, berarti kalau untuk ternak jangkrik memang harus sebesar ini kah atau kita bisa lebih mulainya dari kotak yang kecil dulu Pak De? Kotak dulu. Ada yang kecil-kecil memang tergantung ininya orangnya kan. Kalau menurut saya ya langsung satu triplek ini tinggal naruh aja. Minimal berapa telur sih Pak De yang mau ditetasin ya ini ya? Ya awal mulanya 4 on. Kalau 4 ons. sekarang supaya rame kita kasih setengah kilo. Oke. Setengah kilo, jadi hasilnya pun lumayan banyak kan. Nah itu kalau setengah. Ya kalau sampai panen itu ya berkisar 21 kilo sampai 25. Bahkan kalau benar-benar jangkrik itu tidak ada yang mati, bisa mencapai 30 kilo, bahkan bisa lebih. Dari awal tahun 2013 itu Pak De Taryono nyoba budidaya jangkrik pernah gagal nggak sih Pak De? 3 bulan ndak ada dapat hasil apa-apa, pernah. Tapi 3 bulan itu panen, enggak? Ya panen tapi sedikit. Oh gitu. Panen aturan ya biasanya kan kurang lebih 20 kilo, 21 kilo atau sampai 30 kilo. Ini hanya cuma dapat 7 kilo, Oh gitu. 5 kilo satu kotak ini mati ndak tahu virusnya ini, ndak tahu penyakit itu apa, aku ndak tahu. Oke. Jadi sempat hampir putus asa, cuman saya pikir-pikir ya namanya rezeki itu berarti belum rezeki kita. Kita berusaha terus, alhamdulillah sampai saat ini lancar. Oke, tahu juga prosesnya seperti apa, mungkin akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk peternak jangkrik yang masih pemula nih Pak De, mungkin misalkan saya, itu apa aja sih yang harus dibutuhkan? Ini buat tempat dulu minimal rumah. Rumah kecil kayak gini ya berarti ya? Minimal macam inilah. Ya ini awalnya sih sementara, tapi akhirnya ya Jadi permanen. Ini sudah tuh beli triplek ini 5 triplek ini jadi Satu tempat. Jadi 5 triplek sudah tuh pakai 46. Kalau sekarang pakai 46, dulu ndak. Dulu itu yang tahun 2013 itu. Berarti kita nyesuaiin sama ukuran triplek aja ya Pak De ya? Ya sekarang buat simple seperti ini. Jadi pakai kasum 46, tinggal naruh aja. Ternyata mudah, nggak perlu pakai tukang, kita sendiri bisa. Bisa. Terus apa lagi nih Pak De? Selain tempat di dalamnya, selain tempat telur yang mesti kita butuhin apa lagi? Wadah telur bawahnya itu kan untuk alasnya Pak De ya? Iya, itu untuk sarangnya, untuk rumah dia lah gitu kan. Itu ndak ada lah, cuman itulah. Iya. Bisa buat sendiri apabila kotak saya banyak. Karena kotak kita cuma 10. Jadi ada bosnya yang ngambil jangkrik ini, itulah yang nyediain. Oke. Dialah yang setting. Ini kamu, karena panennya nanti supaya ndak tumburan. Kalau panen tumburan ndak terjual. Nggak terjual ya, karena terlalu banyak ya Pak De ya? Terlalu banyak sampai berbulu ndak laku, jadi rugi. Oke Pak De Taryono, sambil Gaby nyirem nih, ini kan ada beda tuh warnanya. Tadi saya juga udah dapat informasi dari Bude, ada yang madu sama yang hitam. Ya. Itu bedanya apa dan juga cara perawatannya bagaimana tuh Pak De? Lebihnya kuat. Oh gitu. Kalau yang madu fisiknya lemah, dia lemah. Salah cuaca sudah ndak bisa pingsan. Kena panas lalu langsung hujan kayak mendadak itu, kayak pokoknya fisiknya lemah lah, lebih kuat yang hitam. Tapi yang diperlukan peternak burung itu
pemancing itu dia sukanya yang kuning. Yang madu itu tadi ya? Biarpun mahal harganya selisih 10.000 per kilo, tetap milih yang kuning kebanyakan orang. Karena Berarti kalau perbedaan antara madu dengan yang hitam ini, karena yang hitam ini dia kurang badannya keras, tidak lentur, maka fisiknya kuat. Kalau madu ini agak lebih letoy mungkin lebih leto, lebih elastis juga. Gitu. Biarpun keluar bulu dia masih lembut. Oh gitu. Jadi itulah perbedaannya, maka harganya pun beda. Berbeda juga. Ya. Ayam kampung sama ayam. Pakan mungkin kalau yang hitam sama yang madu ada bedanya? Enggak? Ya sama aja. Sama Kalau aja ya, masalah Pak, ya? mah daun ubi ya kan, daun ubi ya mau, rumput namanya rumput cabe-cabean yang di pinggir-pinggir pagar itu ya mau juga. Sudah tuh batang pisang ini aku masukkan nyatanya habis juga. Batang kates pun aku masukin ya Habis dimakan juga. Ya dimakan juga karena dia ini sifatnya kanibal. Tapi yang paling utama itu pur jangan sampai telat, karena pur ini kan pur ayam pedaging. Jadi sama dengan ayam itu kalau dikasih pur ini kan cepat pertumbuhan, cepat panen kan. Cepat besar juga Pak De ya? Ya cepat gemuk gitu. Berarti kita kalau misalkan mau ternak jangkrik itu selain modal untuk beli telur, modal untuk beli pakan purnya Pak De ya? Iya. Berapa harga pakan purnya Pak De? Kalau sekarang 50 kilo itu sudah digiling itu 420. Oh hampir nembus ke 500 ya? Iya. 420. Sudah digiling itu. Itu 50 kilo. Ya, ini bisa kan, tahan untuk berapa lama tuh Pak De? Ya kalau prosesnya seperti ini 3-4 hari, ya 3-4 hari, kadang sampai 5 hari habis. Ambil lagi karena kita kan global. Untuk global satu karung itu untuk global. Depan belakang gitu. Dua kali lah. 2 kali lah. Nanti sore mau tidur kan ini kita penuhi lagi kan. Kita penuhi, setelah itu sorenya habis lagi kan, tambah lagi kan gitu. Oh, Pak De, gimana sih tahu kalau kita itu bertelur nih si jangkriknya? Oh itu jangkrik. Kalau taunya mau bertelur itu kan jangkrik ini dipiara terus sampailah berbulu. Oke, tapi kan kalau berbulu nggak bisa panen ya? Enggak. Sampailah berbulu, kalau sudah yang jantannya sudah bunyi ngerek tadi, krik gitu. Nah itu betinanya tentu bertelur. Lalu dipasanglah pasir. Pasang pasir model Pasirnya kayak pasir biasa. Ditaruh nampan yang kecil-kecil gitu kan, ditaruh situ aja. Nanti dia nyari dewek di pasir tuh. Betelurnya dalam pasir. Nah, betelurnya di dalam pasir. Tapi kan inilah apa namanya? Nah, Oh gitu. nampak kalau ditiup baru 5 hari. Jadi kalau untuk proses yang baru, ini kita masukin aja telurnya dalam sini Pak De ya, kita sebar. Yo, Nanti dia menetas dengan sendiri. netas dengan sendiri pakai. Nah, di antara kotak-kotak yang ada 5 di dalam ruangan ini itu berbeda-beda. Kalau yang ini sudah siap panen nanti sore dan usianya pun 1 bulan dengan 2 jenis yang dimix dalam satu kotak. Ada jenis jangkrik madu dan juga jangkrik hitam. Nah, kalau yang di sebelah kiri saya ini adalah anak jangkrik. Dia baru netas sekitar 5 hari usianya dan masih belum terlalu terlihat. Kalau mau lihat boleh sini dekat. Nanti kalau kita tiup baru ada terlihat seperti semut-semut kecil yang berkeliaran. Itu adalah anak-anak jangkrik yang usianya baru 5 hari. Sini deh. Oh itu habis digoyang ya hilang. Nih. Tuh. Ya. Kalau ini banyak nih masih nampak di atas. Oh ya, kita ke sebelah dulu nanti. Ya. Karena tadi udah digoyang-goyangin sama Pak D-nya, ternyata anak-anak jangkriknya masuk nih ke dalam rumah, turun dia di bawah. Nah, rumah atau tempat tinggal dari jangkrik ini sendiri itu seperti piring telur yang dari kertas yang kalau kita belanja telur yang banyak per pack itu kan ada yang warna coklat tuh. Tepek telur. Tepek telur itu dijadikan rumah ataupun tempat tinggal dari si jangkrik-jangkriknya. Kita ke jangkrik yang usia 7 hari di sebelah sana. Iya. Nah, kalau kata Pak D-nya ini kalau ditiup kelihatan bener nih. Gibi tiup ya. Pemirsa harus perhatikan. Nah, tuh kan banyak. Nah, ini jangkrik nih. Jangkrik yang usianya 7 hari. Kalau yang di kotak ini jenisnya apa nih Pak D? Madu. Oke, sama ya jangkrik madu ya. Nggak ada mix ya Pak D ya? Madu semua. Madu semua. Hanya satu, bukan produk sendiri sih. Kalau ini produk pos sendiri.